Suara saya terdengar jelas ya? Iya, terdengar jelas, Kak. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum dari pemateri kita yang sangat luar biasa. Nama beliau Kak Erianti Nurmala Dewi. Bisa saya panggil Kak Erianti ya, Kak? Tempat tanggal lahir Bandung, 23 April 1996. Nomor handphone beliau bisa dicatat 0813 2017 6060. Beliau aktif dalam bidang humas dan protokol Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau juga aktif dalam Humas dan Media Forum Warga Peduli Kota Bandung. Beliau juga sebagai Vice President Director of Sekolah Inovator, Director of Human Research Development and Interfaith Dialogue of Millennial of Indonesia, Ketua Umum Paguyuban Wanoja, Jajaka Budaya Jawa Barat. Beliau juga aktif sebagai aktivis sosial dan literasi. Kemudian beliau juga sebagai founder Caraka Institute, dan juga beliau sering sebagai narasumber di berbagai pelatihan leadership, karakter building, kepenulisan, dan keprotokolan, dan lain-lainnya ya Kak. Prestasi beliau diantaranya yaitu sebagai ajudan milenial Gubernur Jawa Barat tahun 2020, sebagai Duta Bahasa Jawa Barat pada tahun 2019, dan juga sebagai Duta Pramuka Jawa Barat 2018, sebagai Duta Genre Kota Bandung pada tahun 2018, beliau juga sebagai Duta Kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 2017, beliau juga sebagai Duta Bahasa di UIN Gunung Jati Bandung pada tahun 2016, dan yang sangat luar biasa, beliau merupakan salah satu dari peraih 60 penghargaan di tingkat regional hingga nasional ya Kak. Baik, tema kita pada malam hari ini yaitu peran pramuka penegak Pandega dalam melaksanakan keprotokolan. Sebelumnya diharapkan kepada kakak-kakak sekalian untuk mengaktifkan kamera serta menyiapkan alat tulis untuk menyimak materi kita yang tentunya sangat luar biasa dan pastinya nantinya akan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ini langsung saja saya serahkan kepada Kak Erianti untuk menyampaikan dengan tema peran pramuka penegak Pandega dalam melaksanakan keprotokolan. Kepada Kak Erianti, dipersilakan. Baik, terima kasih nih. Saya panggilnya apa Kak Aulia ya? Iya. Baik Kak Aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya kakak-kakak? Iya, terdengar. Baik, satu yang pertama tentu saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah nih malam ini punya kesempatan untuk bersinergi dengan kakak-kakak semua. Jadi kalau boleh jujur nih kakak-kakak, dari hari Jumat sebetulnya kondisi kesehatan saya tuh ngedrop ya. Hampir saja mau dibatalkan atau mau di reschedule gitu ya. Tetapi setelah komunikasi dengan Kak Hari, Komandan Unit Protokol, aduh kasihan nih teman-teman yang sudah antusias dari berbagai daerah. Sayang sekali kalau melewatkan kesempatan ini begitu. Akhirnya berkat antusias dan semangat dari teman-teman semua, saya punya kekuatan lebih untuk bisa bersinergi pada malam hari ini. Jadi terima kasih energi positifnya nih untuk teman-teman dari berbagai daerah yang sudah hadir secara virtual di acara webinar nasional yang diselenggarakan oleh Protokol Pramuka UIN Antasari Banjarmasin ini ya. Kalau di Banjarmasin Kak Aul, sekarang udah jam 9 kurang ya? Iya Kak, betul. Sudah jam 9. Oke, di Bandung masih jam 7.47.
Tapi mudah-mudahan meskipun ada perbedaan waktu, ini tidak menyurutkan semangat kita ya. Juga salam silaturahmi nih untuk KDR Pramuka UIN Antasari Banjarmasin, ada Kak Maulidi ya. Kak Maulidi, halo Kak Maulidi. Terima kasih atas undangannya nih Kak. Kemudian ada Kak Hari juga sebagai Komandan Unit Protokol, para panitia, juga teman-teman peserta yang datang dari berbagai daerah. Ini saya lihat tadi ada pembina juga ya, ada pembina pramuka di SMP begitu. Kemudian ada kakak-kakak penegak yang hadir juga dari berbagai SMA ya. Terima kasih atas keluangan waktunya. Hari ini kita akan mencoba menyelami lebih dalam apa sih itu keprotokolan, bagaimana cara kerja sebetulnya, dan apa sebetulnya makna yang tersirat di dalam materi-materi keprotokolan ini. Akan kita selami lebih dalam lagi, jadi mari kita sama-sama mengosongkan gelas. Saya mengosongkan gelas, kakak-kakak pun demikian. Mudah-mudahan ada satu manfaat yang bisa kita petik malam hari ini. Oke, saya mohon izin untuk share screen ya. Baik, apakah sudah tampil kakak-kakak? Belum, Kak. Oke, saya coba lagi ya sebentar. Oke, apa sudah tampil ya? Sudah terlihat, Kak. Oke, baik. Oke, malam ini kita akan menyelami lebih dalam lagi apa itu keprotokolan. Bisa kita lihat tampilan awal yang tentu membuat kita bertanya-tanya, ini sebetulnya ngapain begitu? Kenapa gambar-gambarnya sekilas tampak seperti ini? Nanti kita akan coba kuliti ya, kita akan coba gali lebih dalam lagi. Keprotokolan. Pertanyaan utama tentu, apa itu keprotokolan? Karena kakak-kakak pernah dengar nggak bahwa masih ada yang berpikir bahwa keprotokolan itu adalah MC. Jadi ketika orang bilang protokol, oh iya MC. Kenapa kira-kira? Karena kita dihadapkan dengan bahasa protokol itu semasa SD. Kalau saya waktu SD sering dengar kata protokol atau dari SD, SMP, SMA. Kalau upacara, apalagi upacaranya digilir ya, masing-masing kelas selalu dapat giliran. Kamu ya yang jadi protokol, yang artinya itu kamu yang jadi MC-nya ya. Dan pemikiran itu berkembang terus menerus sampai akhirnya dianggaplah bahwa protokol sama dengan MC. Dan semakin ke sini, semakin kita gali lebih dalam, oh ternyata keprotokolan itu tidak sama dengan MC ya, tetapi MC adalah salah satu bagian pendukung pelaksanaan kesuksesan keprotokolan begitu, acara keprotokolan. Tetapi protokol tidak sama dengan MC secara menyeluruh begitu. Lantas apa sebetulnya keprotokolan itu? Kalau kita baca secara tekstual, memang bentuknya begini ya, kakak-kakak, karena keprotokolan secara resmi ada atau diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, sehingga kalau kita baca memang sifatnya tekstual banget ya. Tapi intinya kakak-kakak nih, untuk memudahkan pemahaman kita terkait keprotokolan, saya sudah ringkas. Nah, ini. Jadi kalau kakak-kakak perlu pengertian secara tekstual dan rinci, silakan dibuka Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Tapi untuk lebih memahami, lebih memudahkan kita untuk memahami isinya apa, inilah isinya. 3 inti keprotokolan. Yang pertama ada tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Jadi kalau berbicara protokol, memang rigid ya, atau kaku, karena bentuknya aturan. Yang isinya adalah tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Nah, kita akan coba
bukan aturan tentang keprotokolan secara khusus di Gerakan Pramuka. Maka hari ini yang kami jalani adalah yang kami jalankan aturannya merujuk kepada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Tinggal pelaksanaannya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau memang secara normatif sampai hari ini juga saya belum menemukan itu begitu. Begitu Kak Hari, tapi mudah-mudahan ini juga salah satu hal yang bisa menjadi pertimbangan untuk Kuartir Nasional ya, terkait adanya keprotokolan di dalam dunia kepramukaan begitu. Oke, ada lagi Kak Ul. Oke, di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Sebelumnya saya ingin membacakan pertanyaan dari saudara. Asal dari Racana Pangeran Suryanata. Pertanyaannya Kak, bagaimana cara kita dalam memberikan pemahaman kepada pihak non bersikeras dengan aturan non telah lumrah pada kegiatan? Mungkin bisa langsung dijawab Kak Erianti. Oke, ada Kak Yudi dari Racana Pangeran Suryanata. Ini daerah mana nih Kak? Kak Yudi, gimana sih cara kita memberikan pemahaman? Unmute mic-nya. Oke. Oke, Kalimantan Selatan, baik Kak Yudi. Ini tentu jadi sebuah tantangan untuk kita ya, terutama di daerah-daerah yang belum menerapkan keprotokolan secara menyeluruh. Dan apapun yang kita lakukan akan selalu saja ada penolakan. Jadi tidak semua orang, tidak semua pihak akan pro atau akan kontra semuanya, tetapi ada pro dan kontra. Ya itulah kehidupan begitulah, demikian kehidupan berjalan, pro dan kontra silih berganti. Tapi bagaimana kita memahamkan atau memberikan pemahaman bagi orang-orang yang sampai hari ini bersikeras dengan budayanya masing-masing dan menutup diri dengan hal-hal yang baru, terutama juga dari dalam hal keprotokolan, misalkan tata urut tempat duduk dan sebagainya begitu. Pertama, kita harus menyadari hal yang tadi, bahwa tidak semua pihak akan pro terhadap perubahan atau inovasi. Yang kedua, sebagai seorang manusia, sebagai seorang yang punya pemahaman, tentu kita harus punya kesabaran untuk memberikan edukasi kepada pihak-pihak tersebut begitu. Yang ketiga, komunikasikan saja apa yang sekiranya bisa kita komunikasikan dengan baik. Hal yang tadi, jadi perlu edukasi kepada pihak-pihak tersebut, tetapi kita jangan berharap bahwa itu akan bisa diterima dalam waktu 1 kali 24 jam. Jadi perlu proses yang panjang juga, tetapi kita jangan lelah untuk terus mengkomunikasi. Kita tunjukkan karya, tunjukkan kebermanfaatannya sampai pihak tersebut merasa bahwa, oh iya ya, ternyata ini tuh hal yang penting begitu. Jadi coba saja Kak berkomunikasi atau komunikasikan dengan pihak-pihak terkait, terutama colek stakeholder-nya, colek pimpinan tertingginya, lakukan audiensi dan coba komunikasikan saja. Tetapi kalau kita berharap itu akan berubah dalam waktu cepat, sepertinya jangan berharap demikian. Jadi jangan berharap sesuatu yang instan, jangan juga berharap bahwa 100% akan bisa dilaksanakan begitu. Perlahan saja dan mudah-mudahan kekonsistenan kita, konsistensi yang kita miliki juga bisa membuka wawasan pihak-pihak yang hari ini belum bisa menerima terkait itu. Begitu Kak Yudi dari Racana Pangeran Suryanata. Kak Erianti atas jawabannya kepada saudara Yudi, apakah sudah dapat dipahami? Oke, sudah dapat dipahami ya Kak. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua dari Kak Samuel Febrian dari SMA 7 Penabur Jakarta. Kak, saya mau tanya, apakah bisa Kak antara protokol dari apel pramuka ada jukrannya Kak? Atau sudah standarnya seperti itu? Mungkin bisa langsung dijawab Kak Erianti.
Oke, baik, ini sejenis sebetulnya pertanyaannya dengan Kak Hari. Jadi sampai hari ini, kalau berbicara keprotokolan kita masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, karena memang belum lagi ada acuan begitu ya, Mas. Jadi kita masih berpacu pada aturan tersebut. Kemudian terkait dengan apel pramuka begitu ya, apel pramuka. Sebetulnya ada aturannya, tetapi aturan secara tekstual tentang apel itu tidak diatur di sana. Jadi hanya beberapa jenis upacara yang sudah diatur dalam Jokran begitu. Sisanya makanya ada bentuk-bentuk acara pelaporan yang berbeda-beda karena memang tidak diatur secara rinci terkait teknis pelaksanaannya. Tapi memungkinkan nggak untuk ada? Sebetulnya memungkinkan, tapi itu di luar kapasitas kita kakak-kakak. Itu hanya bisa dilakukan oleh pihak Kuartir Nasional, dan sekali lagi itu di luar kapasitas kita sebagai peserta didik begitu di Penegak dan Pandega begitu. Tapi mudah-mudahan usulan-usulannya bisa sampai ke Kuartir begitu dan bisa menjadi pertimbangan untuk dibuat standarnya gitu. Itu Kak Samuel dari Jakarta. Kak, maaf Kak, itu tadi pertanyaan saya. Soalnya gini Kak, saya sama pembina itu sedikit mengadaptasi dari Paskibra untuk masuk ke dalam pramuka, terutama misalkan kayak perkataan-perkataan protokol, perkataan-perkataan dari pradana, perkataan dari pembina. Jadi kalau hal seperti itu nggak apa-apa kan Kak ya? Atau perlu dirubah sedikit masuk ke dalam pramuka, pramuka gitu Kak? Oh, sebentar, kalau Kak Samuel ini basicnya pramuka atau paskibra Kak? Saya basicnya dulu Paskibra, tapi ditarik gitu dari pembina, saya dipindahkan ke pramuka karena saya punya beberapa hal jadi ditarik gitu Kak. Oke, jadi hari ini berkecimpung di dunia pramuka begitu ya. Kalau tadi penggunaan istilah pradana itu boleh diperjelas lagi nggak Kak? Pradananya tuh maksudnya tuh kayak ketua ininya tuh loh Kak, kayak ketua sangga dari Ya, masing-masing kalau gitu. istilah pradana Kak itu memang ada dalam pramuka. Jadi di dalam petunjuk penyelenggaraan gerakan pramuka, istilah pradana memang dipakai. Jadi untuk menyebut ketua di dalam satuan penegak itu menggunakan istilah pradana. Jadi kalau kakak menggunakan istilah pradana hari ini itu nggak salah Kak. Sudah ada aturannya. Berarti sudah aman ya Kak. Aman istilah pradana. Pradana pemangku adat itu istilah-istilah yang digunakan di dalam satuan penegak begitu, golongan penegak. Oke Kak, siap Kak. Terima kasih Kak. Baik Kak Samuel. Baik, terima kasih kepada Kak Erianti atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Muhammad Ali Fahrezi dari unit DKC Kota Pekalongan. Pertanyaannya, bagaimana cara pengoptimalan personil dalam Baik, ada Kak Ali ini dari DKC ya, DKC Kota Pekalongan. Mengoptimalkan personil dalam skill protokol. Nah, ini salah satu bagian terberat bagi seorang pemimpin adalah bagaimana dia mengorganize, memaksimalkan skill yang ada di masing-masing anggotanya. Dan inilah yang paling berat, sekali lagi saya katakan. Tetapi yang paling penting, Kak, yang pertama yang harus dilakukan adalah Kakak mengenali apa yang dibutuhkan. Kalau kita nggak kenal dengan apa yang sebetulnya kita butuhkan, kita juga akan sulit memaksimalkan kemampuan, karena nggak jelas arahnya kemana. Jadi yang paling penting, yang paling utama adalah kita kenali apa yang sebetulnya kita butuhkan. Misalkan di DKC Kota Pekalongan, apa sebetulnya yang dibutuhkan ketika akan melaksanakan sebuah kegiatan, apa yang dibutuhkan? Atau hari ini DKC Kota Pekalongan orientasinya kemana nih? Misalkan sudah jelas orientasinya kemana, arahnya kemana, barulah kita telusuri bakat, kemampuan, keahlian anggota kita. Telusuri dulu. Oh, si A handalnya atau mahirnya dia punya kapasitas di bidang ini. Kemudian si B punya kapasitas di bidang ini. Si C punya kapasitas di bidang ini. Kalau sudah diidentifikasi masing-masing kemampuan dari tiap-tiap anggota, maka nanti akan ketahuan. Oh, dari apa yang kita butuhkan, kemampuan mana saja yang sudah tercover dan kemampuan mana saja yang belum dimiliki. Tinggal
Kalau sudah diidentifikasi, kemampuan yang sekiranya tidak dimiliki oleh anggota, tapi ternyata dibutuhkan oleh DKC Kota Pekalongan, backup. Dengan cara apa? Berikan edukasi, berikan pelatihan. Misalkan, kita tuh di DKC Kota Pekalongan butuh banget nih MC, karena setiap kegiatan kita selalu kesulitan mencari MC, padahal acara-acara terus banyak, apalagi acara-acara yang bersinggungan dengan kuartir banyak banget. Ketika ditelusuri ternyata minim sekali nih anggota DKC yang memiliki kemampuan dalam hal Master of Ceremony. Silakan Kakak untuk mengambil tindakan, "Oh kayaknya bagus nih ngadain pelatihan khusus MC untuk anggota DKC," supaya nanti menghasilkan kader-kader yang, mempunyai skill dalam bidang Master of Ceremony. Sehingga kalau nanti ada kegiatan kegiatan dewan kerja atau kegiatan yang bersinergi dengan kuartir, kita nggak kesulitan lagi nih untuk mencari MC. Jadi kuncinya yang tadi, sekali lagi saya ulangi, yang pertama tentukan apa yang menjadi kebutuhan, orientasinya kemana. Yang kedua, telusuri bakat dan kapasitas anggota Kakak. Yang ketiga, upgrade skill sesuai dengan apa yang Kakak butuhkan. Begitu kurang lebih Kak Ali Fahrezi dari DKC Kota Pekalongan. Oke, terima kasih Kak Arianti atas jawabannya. Bagaimana Kak Ali? Apakah sudah dapat dipahami? Oh iya Kak Ali, ada satu tambahan lagi nih, saya baru untuk mengoptimalisasikan ya. Karena nggak semua organisasi memiliki anggota yang banyak ya. Tidak semua, katakanlah tidak semua lembaga atau komunitas atau apapun itu memiliki anggota yang cukup mumpuni dari segi kuantitas. Bagaimana cara mengoptimalisasikan potensi selanjutnya adalah nanti Kakak coba analisis mana yang sekiranya bisa merangkap. Mengoptimalisasikan potensi dalam sudut pandang kuantitas. Jadi kalau kuantitasnya tidak banyak, nanti Kakak coba telusuri mana yang sekiranya bisa merangkap. Merangkap artinya bisa mengerjakan pekerjaan lebih dari satu. Jadi multi job begitu ya, bisa dua job atau multi job, beberapa job dalam waktu yang bersamaan. Nanti Kakak coba analisis untuk memaksimalkan anggota yang minim tetapi harus mengeksekusi kegiatan semaksimal mungkin begitu, atau mengeksekusi sesuatu semaksimal mungkin. Nanti Kakak coba analisis mana yang sekiranya bisa merangkap job pada saat kegiatan. Terima kasih banyak Kak Arianti atas tambahannya. Bagaimana Kak Ali, sudah puas dengan jawaban? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Reka, Universitas Mula Warman. Selamat malam Kak, izin bertanya. Jika seandainya dalam pelaksanaan acara memperbaiki kesalahan tersebut tanpa mengganggu jalannya acara dan tidak menarik perhatian audiens terhadap kesalahan tersebut. Mungkin bisa langsung dijawab Kak Arianti. Oke, baik Kak Reka. Kak Reka, bisa kita ngobrol langsung nih Kak. Saya perlu lebih detail lagi kayaknya nih. Kesalahan yang cukup fatal bentuknya seperti apa Kak? Supaya lebih tepat jawabannya. Halo Kak. Halo Kak Reka. Ya Kak, jadi sering kalau misalnya bikin acara tuh kesalahan fatalnya tuh misalnya pemasangan spanduk itu tiba-tiba lepas. Begitu. Kan bisa menarik perhatian audiens gitu Kak. Terus mungkin ada kesalahan tipe penyebutan gitu Kak. Dan itu bisa membuat audiens kayak mikir, terus fokusnya tuh jadi beralih gitu Kak. Dan itu menurut saya fatal. Itu gimana Kak caranya? Kalau pada saat kegiatan tiba-tiba spanduk lepas ya, dan tentu itu menarik perhatian para audiens. Kalau acaranya non formal, Kakak bisa alihkan melalui MC. Jadi
silakan MC untuk memiliki inisiatif, maka kita dari awal harus betul-betul menentukan MC yang profesional, yang ahli dalam bidangnya, sehingga kalau ada hal-hal di luar dugaan yang terjadi pada saat kegiatan, itu bisa ditangani tanpa, ya kalau dibilang perhatian audiens akan tertuju pada hal-hal yang salah itu nggak tentu, tetapi kita bisa meminimalisir. Misalkan MC mengalihkan dengan cara menyapa audiens atau dengan cara, chit-chat misalkan, yang itu memang tidak 100% akan mengalihkan perhatian, tetapi paling tidak meminimalisir perhatian audiens, pada spanduk yang copot begitu ya. Jadi kuncinya ada di MC sebetulnya. Kemudian, tadi kalau MC salah sebut gelar bagaimana? Kalau MC-nya ngeh bahwa dia salah, misalkan, harusnya gelarnya doktor malah jadi dokterandes, silakan untuk diulangi saja oleh MC. Kalau MC-nya betul ngeh gitu, ngeh bahwa, "Oh iya saya tadi salah sebut," gitu. Misalkan, yang kami hormati Dokterandes, Haji misalkan Dokterandes Haji Arya Putra, mohon maaf maksud kami Dokter Haji Arya Putra dan sebagainya. Jadi silakan saja diralat kalau ngeh, MC-nya ngeh. Jadi kuncinya kedua kasus tersebut ada di MC. Begitu Kak Reka, kurang lebih begitu ya. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Arianti atas pemaparan materi dan jawaban-jawabannya yang sangat luar biasa, Kak. Berhubung sudah habis slot pertanyaan kita, sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf kepada para peserta yang lain yang belum berkesempatan untuk bertanya kepada Kak Arianti, mungkin bisa menghubungi beliau lewat DM Instagram ya Bu, Tentu, atau Kak Reka. media lainnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak lagi kepada Kak Arianti atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Semoga materi pada malam hari ini bisa kita terapkan dalam keprotokolan, khususnya kita para penegak dan pandega, sesuai dengan tema kita yaitu peran pramuka penegak pandega dalam melaksanakan keprotokolan.